Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib kita i'tiqadkan, wajib kita meyakinkan soal dua malaikah yang dinamakan pertanyaan kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Dua fitnah kubur, yaitu Munkar wa Nakir. Kemudian daripada mengembalikan Allah Ta'ala akan ruh si mati kepada jasadnya dan dihidupkan kehidupan yang tiada sempurna. Ya, ini betul. Diberikan lagi ruh itu, dimasukkan lagi roh yang sudah mati itu kepada jasadnya, tapi tidak sampai keseluruhan, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan. Sebahagian lagi ulama mengatakan bahwa mayat itu rohnya diletakkan di sampingnya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, ya. Untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Nakir angkara, ya. Artinya mengingkari. Jadi malaikat Munkar wa Nakir ini mengingkari kalau pertanyaan yang dijawab salah oleh si mayat. Wa idza ja'akal malakani muwakkalan wa bi amsalika min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yur'ibaka wala yuz'ibaka. Apabila datang dua malaikat kepadamu, jangan engkau gentar dan jangan engkau takut, karena kedua malaikat itu wabi amsalik, sama juga seperti engkau, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu dijadikan oleh Allah dari nur, ya. Cuma wallahu alam, tidak kita bahas lagi dari nur yang seperti apa dia. Dan laki-laki bukan, dan perempuan juga bukan. Dan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, enggak ada. Jadi semenjak diciptakan malaikat itu taat saja kepada Allah, tidak pernah mereka itu membangkang. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, malaikat itu adalah al-imanu la yunqasu la yazidu, iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. La yazidu wa la yanqusu, bertambah tidak dan berkurang tidak.
itulah iman malaikat. Nah, termasuk pula lah malaikat mungkar wa nakir ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensoal setiap mayat yang sudah dikuburkan dia. Kemudian daripada mengembalikan Allah Ta'ala akan ruh si mati kepada jasadnya dan dihidupkan kembali mayat itu. Tapi kehidupan yang tiada sempurna, hanya kehidupan yang pertengahan antara mati dan hidup. Seperti adalah tidur itu hidupnya, yang pertengahan antara hidup dan mati. Seperti itulah, seperti tidur. Tidur itu kan roh kita kan keluar separuh. Waktu kita tidur, roh kita itu keluar separuh. Namanya ruhul yaqizah. Dia masih terpelihara keluar dari lubang hidung separuh. Itulah yang kita bermimpi-mimpi itu. Dia bukan ruhul hayah. Kalau ruhul hayat yang pergi, maka orang itu mati. Jadi seumpama begitulah, ruh itu dimasukkan kembali ke dalam tubuh si mayat. Tetapi tidak untuk kesempurnaan hidup, tidak. Taubahnya seperti tidur, hidup yang pertengahan antara hidup dan mati. Dan mengembali oleh Allah akan segala panca inderanya. Panca inderanya dikembalikan oleh Allah. Dan akalnya juga dikembalikan Allah. Dan pengetahuan ilmunya juga dikembalikan oleh Allah. Kalau tidak ada ilmu, apa yang kembali? Di dunia tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu agama, apa yang kembali sama dia? Mana ada, kosong lah. Kalau sudah kosong pengetahuan dia tentang agama, apa yang dijawabnya kalau pertanyaan mungkar wa nakir? Kan nggak mungkin awak catat-catat di dunia ini pertanyaannya. Apa-apa aja Ustaz pertanyaannya. Nanti di kuburan ngopek pula awak jawab. Sembahyang tidak, puasa tidak, main hafal-hafal aja. Bisa dijawab, bisa. Kenapa bisa dijawab? Orang memang nanti amal ibadahnya kok, ilmunya menjawab. Sekarang dia hafal-hafalnya. Marabbuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammad, kiblatuka, Ka'bah, ikhwanuka, kaum muslimin. Dia hafalnya, sembahyang tidak. Sekedar dapat ia pahamkan segala pertanyaan itu. Jadi ruh itu dikembalikan sekedar untuk supaya memahamkan pertanyaan itu. Dan supaya dia dapat akan menjawabkan pertanyaan itu. Supaya dia dapat menjawab pertanyaan daripada mungkar wa nakir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Rasul waktu mengantar jenazah kaum Ansar ke pemakaman, itulah dibaca Nabi doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Sungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Kira-kira doa Nabi itu untuk siapa lah tu? Untuk kita sebagai umat. Karena Nabi itu jaminan tidak mungkin lagi disiksa dalam kubur. Makanya oleh kita hendaklah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kubur. Ya, persiapkan diri kita. Innal qabra awwalu
munazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah pintu awal daripada pintu akhirat. Man najahu fil qabrihi, barang siapa yang bahagia dalam kuburnya, maka bahagialah dia nanti kelak di akhirat. Tapi kalau dalam kuburnya dia menderita, maka menderitalah kelak nanti di akhirat. Bagi kita jangan tanggung-tanggung lagi beramal ya, beribadah. Kejar terus, terutama menuntut ilmu ini, pahalanya paling besar ini. Terus walaupun sembahyang awak pas-pasan, zuhur pas-pasan, asar pas-pasan, tapi mengajinya banyak, kalah sholat sunnah dihantam ini. Karena mengaji itu menuntut ilmu. Banyak orang salah penafsiran. Menuntut ilmu itu tinggi derajatnya. Satu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Karena Rasulullah SAW yadkhulul masjid. Adalah Nabi itu masuk ke dalam masjid. Rasul itu melihat, menengok majlisain. Ada dua majlis di dalam masjid. Pertama majlis ilmu, yang kedua majlis zikir. Ada majlis zikir di dalam masjid itu, dan ada majelis ilmu di dalam masjid. Tetapi Nabi memilih majelis ilmu, tidak majelis zikir. Apa alasan Rasulullah? Kalau majelis ilmu, mereka itu berjihad, bersungguh-sungguh dia memahamkan ilmu itu, supaya dia mendapatkan ilmu itu. Sedangkan majelis zikir, mereka adalah orang yang pasrah. Tidak pernah mereka memikirkan, terserah Allah lah. Kalau diterima, diterima. Kalau tidak, tidak. Nah, itulah bedanya majelis zikir sama majelis ilmu. Sudahlah. Inilah dulu kaji kita. Ada pun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.